Syukur Tuhan, karena kami percaya hari ini di tanggal 21 Januari kami melihat tangan Tuhan yang luar biasa menolong, menyertai, melindungi sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami berterima kasih ada waktu hari ini untuk memuliakan nama-Mu, berdoa bersama-sama dalam persekutuan sambil mendengarkan kebenaran firman-Mu, karena kami tahu hidup ini bukan sekedar makan dan minum, tapi hidup ini bagaimana melakukan kehendak-Mu. Karena Tuhan tolong kami, biarlah Roh-Mu yang kudus membuka hati dan pikiran kami, supaya bukan saja kami dengar, kami membacanya, tapi kami melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, hamba taruh diri hamba dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan tolong hamba. Segala kuasa kegelapan, roh jahat dalam bentuk apapun juga coba mengintervensi kami. Ketika kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami bersatu menolak, melumpuhkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap mendengar firman. Amin. Silakan duduk kembali. Salam. Ya, bagi Bapak Ibu yang ikut ibadah ini melalui online juga salam, damai sejahtera menyertai kita semua. Mari kita buka Keluaran pasal 17. Saya akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Keluaran 17 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian, kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan ku lakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai ini dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua Israel. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya selalu membawakan firman Tuhan ini di awal-awal tahun untuk mempersiapkan diri kita memasuki dan mengerjakan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Itulah sebabnya saya berikan judul berjalan bersama Tuhan. Mengapa berjalan bersama Tuhan penting? Karena yang pertama, berjalan bersama dengan Tuhan pasti ada perlindungan. Pasti ada perlindungan. Karena itu saudara, manusia bisa datang dan pergi, pemimpin bisa datang dan pergi. Saudara-saudara yang terkasih, seorang presiden bisa ada hari ini, lalu kemudian beberapa waktu gak ada lagi raja yang memerintah dunia ini, kaisar atau apapun itu di negaranya masing-masing kerajaannya. Tapi yang pasti Tuhan selalu melindungi, menjaga saudara dan saya. Mempelajari akan kehidupan bangsa Israel, maka kita akan melihat bangsa ini adalah bangsa yang sangat dilindungi oleh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bukan saja pada zaman-zaman itu, tetapi sebelum mereka merdeka di tahun 48 ketika mereka diaspora. Sekarang suka dipakai bahasa diaspora, tetapi bahasa itu seringkali diartikan orang-orang Indonesia yang ada di luar itu diaspora. Sebenarnya gak terlalu tepat kata itu untuk mengartikan itu maksudnya. Sebab kata diaspora itu adalah berserak-seraknya bangsa Yahudi karena penganiayaan. Saudara-saudara yang terkasih, orang Indonesia yang tinggal di luar negeri kan bukan karena penganiayaan, saudara yang terkasih. Jadi gak cocok sebenarnya. Tapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, waktu tahun 48 Israel merdeka, tentaranya hanya 6.000 orang. Dipimpin oleh satu orang bermata, satu jenderal yang namanya Moshe Dayan. Lalu dia berkata, kita akan berperang bagaikan anjing gila, saudara yang terkasih. Dan bangsa Israel sekarang adalah sebuah bangsa yang kita tahu kita masih terus berdoa untuk bangsa ini. Karena saya percaya kalau bangsa Israel betul-betul mengenal Tuhan Yesus,
maka mereka akan lebih lagi diberkati. Walaupun demikian karena Tuhan sudah punya perjanjian dengan mereka, Tuhan jaga mereka. Dari mana kita tahu? Tuhan melindungi mereka. Kalau kita membaca di dalam Keluaran, saudara-saudara yang terkasih, maka kita ketemu dengan bangsa Israel. Dalam Keluaran 12 ayat 37 ditulis bahwa orang-orang Israel keluar dari Mesir, jumlah mereka kira-kira 600.000 laki-laki. 600.000 laki-laki, kalau kita asumsi satu keluarga itu punya 3 orang anak, maka kurang lebih hampir 3 juta orang Israel yang keluar dari Mesir. Dipimpin oleh siapa? Musa tentunya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Musa adalah pahlawan yang luar biasa, saudara yang terkasih. Walaupun awal-awalnya dia bilang dia nggak pandai lidah ketika Tuhan suruh membebaskan bangsanya. Karena orang Israel mereka dijajah 430 tahun, lama sekali saudara-saudara yang terkasih. Mereka dijajah saudara yang terkasih, luar biasa, bekerja secara paksa dan seterusnya. Tapi karena orang Israel bertambah banyak, saudara-saudara yang terkasih, Firaun mulai ketakutan. Lalu kita tahu sejarah akhirnya Musa ketika dia lahir, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia dibuang di sungai, dijaga oleh kakaknya yang namanya Miriam untuk lihat. Dan putri raja Firaun kemudian mengambil dia dan mengangkat dia. Jadi Musa itu kemudian menjadi seorang anak muda yang di atas rata-rata anak muda yang lain. Tapi satu ketika karena dalam sebuah situasi dia membela bangsanya, dia membunuh seorang yang namanya orang Mesir. Lalu dia lari. Nah dalam pelarian itu saudara 40 tahun dia ada di padang gurun, ada menjaga padang, menjaga kawanan domba yang nanti akhirnya menjadi mertuanya saudara Yitro, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi kemudian Tuhan, karena orang Israel berteriak terus sama Tuhan, hati Tuhan itu cepat luluh banget. Makanya orang kalau punya, kenapa? Karena Tuhan itu punya belas kasihan yang luar biasa. Makanya orang Kristen harusnya punya hati yang seperti itu. Saudara, kalau orang Kristen hidupnya maaf ya, pelit, saya nggak lihat Anda ya. Kalau orang Kristen hidupnya pelit, itu bukan dari hati dari Tuhan. Kalau hati dari Tuhan itu selalu murah hati. Saya baru pulang dari Maluku 3 minggu saya di sana. Saya keliling dan seorang pengusaha titip uang sama saya untuk kemudian memberi kepada gembala-gembala di mana saya melayani dan melihat orang-orang miskin, orang susah yang dibantu. Saudara tahu mereka dapat sekian ratus ribu saja, mereka sambil terima, tangan mereka gemetar dan air mata jatuh saudara. Dan itu kebahagiaan. Saya bilang sama yang kasih dana itu, saya bilang mereka, saya titipkan namamu, nama Bapak ke pendeta-pendeta, ke ibu-ibu janda, bapak-bapak duda yang dalam hari-hari tua, dan mereka akan doakan Bapak, dan saya percaya Bapak akan makin diberkati. Jadi orang Kristen itu makin memberi, bukan makin miskin, makin diberkati. Kenapa susah? Karena susah memberi, itu persoalannya saudara. Kalau kita memberi, nah beri itu bukan cuma uang ya, tapi beri itu hati kita, langkah kita, kaki kita, tangan kita beri untuk Tuhan, beri untuk orang lain. Karena hukum yang utama kasihilah sesama manusia, hukum yang kedua hukum yang pertama kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, saudara. Hukum yang kedua kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Lalu orang tanya, loh, kasih Tuhan terus kasih sesama manusia, terus diri kita? Oh, baca baik-baik. Perintahnya kasihilah Tuhan Allah, yang kedua kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu berarti bahwa sebelum kita mengasihi orang lain, kita juga harus kasihi diri sendiri. Mengasihi diri juga penting supaya apa? Kita nggak buat diri kita susah, kita nggak buat diri kita hancur, kita nggak bawa diri kita dalam hal-hal yang mencelakakan kita. Supaya ketika kita bersaksi kepada orang, kesaksian kita menjadi dahsyat. Karena orang akan lihat dia bukan cuma ngomong, tapi dia mempraktekkan hidup beriman kepada Tuhan. Saudara, orang Israel itu kemudian akhirnya mereka keluar dari Mesir. Apakah Firaun mengizinkan mereka? Oh enggak. Firaun tunda terus, tulah pertama, hukuman pertama, dia seperti tergerak hatinya, tapi dia keraskan hatinya lagi. Karena Tuhan sudah bilang sama Musa, saya akan keraskan hatinya. Wah, kalau saya Musa, saya bilang ngapain Tuhan? Kalau Tuhan yang ngerasin hatinya Firaun, terus saya disuruh pergi ke sana memimpin mereka keluar. Kalau Tuhan melembutkan hatinya, nah saya semangat. Tapi kalau Tuhan keraskan, ya sarua wajeng bohong, kata cek orang Sunda, saudara yang terkasih. Tapi Tuhan bilang supaya dia melihat siapa saya sebenarnya. Supaya dia melihat tanda-tanda yang saya buat, biar dia percaya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kemudian tulah kedua, sampai tulah yang ke-10, kematian anak sulung manusia maupun binatang.
Saudara-saudara yang terkasih. Alkitab berkata hari itu di semua rumah orang Mesir terdengar tangisan karena ada kematian. Saudara bayangkan waktu COVID aja kita begitu ketakutan ya. Kalau COVID aja ambulans lewat, siapa lagi lewat, siapa lagi begitu. Karena bunyi orang sakit sama meninggal kan beda ya ambulansnya ya. Saudara-saudara yang terkasih. Jadi kita begitu takut. Tapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Hari itu di Mesir, seluruh rumah orang Mesir ada kematian. Seluruh penduduk aslinya ada kematian. Hanya orang Israel gak ada kematian. Kenapa? Cuma disuruh taruh darah domba di ambang pintu. Dan kematian itu tidak terjadi. Itu berarti bahwa Yesus mengalahkan yang namanya kematian. Saudara lihat saya, saudara bilang, buktinya ibu saya udah meninggal, nenek saya udah meninggal. Iya, tapi tidak meninggal untuk lama-lamanya. Mereka meninggal untuk hidup. Dan kalau mereka percaya, maka hidup bersama dengan Tuhan kekal selama-lamanya. Nah, waktu Tulah ke-10, Firaun kemudian akhirnya mengizinkan. Dan saudara tahu sesuatu yang ajaib terjadi, orang-orang Mesir punya harta itu dikasih sama orang Israel. Nggak usah dirampok saudara, nggak usah dicolong. Tahun 98 itu mengerikan kan saudara. Semua mal-mal itu ada orang nyolong. Saya tinggal di daerah Pamulang, ada ibu-ibu lewat naik beca. Lalu kita tanya, Bu, dari mana Bu? Aduh, dari depan di mall habis, cuma dapat piring doang. Bayangkan saudara, nyuri dengan bangga itu saudara yang terkasih. Saya baru pernah lihat di Indonesia saudara, nyuri tapi bangga saudara. Kulkasnya berat katanya saudara dan seterusnya. Saudara yang terkasih sedih lihatnya ya. Waktu itu orang jara luar biasa. Tapi hari itu Tuhan yang suruh orang Mesir kasih orang Israel. Nah dalam perjalanan itu kemudian mereka tinggalkan Mesir. Saudara-saudara yang terkasih. Firaun berubah pikiran. Firaun bilang begini, dia bilang sama tentaranya, kejar mereka orang Israel itu. Sebab kalau mereka gak ada lagi siapa bangun gedung, siapa bangun jalan, siapa bangun jembatan. Sebab TKI, tenaga kerja Israel, tidak lagi bersama dengan kita. Jadi kejar mereka. Ketika dikejar orang Israel bilang sama Musa, Musa apa karena kekurangan kuburan engkau mau bunuh kami di sini? Tapi Tuhan bilang sama Musa, ulurkanlah tongkat. Air laut Teberau itu terbelah, kering, dan mereka berjalan di dasar air yang kering itu. Kenapa? Karena Tuhan yang menyuruh, maka Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memproteksi, Tuhan yang menolong. Saudara, bukankah gereja ini Tuhan yang suruh didirikan hambanya? Itulah sebabnya walaupun hambanya sudah mendahului kita, orang tua dari Pak Gembala, tetapi Tuhan tetap jaga sebab Tuhan yang dirikan. Bukankah rumah tangga kita Tuhan yang berkati, Tuhan yang memulai. Karena itu saya percaya rumah tangga kita juga diberkati oleh Tuhan. Bukankah anak-anak sekolah dan sudah kerja, itu Tuhan yang kehendaki. Maksud saya apa? Saya mau kasih tahu bahwa seluruh apa yang kita lakukan, kita alami, kita kerjakan, kalau bukan Tuhan atas kehendak Tuhan, gak mungkin saudara kita bisa mengerjakan. Tetapi karena Tuhan yang menyuruh, maka saya percaya Tuhan menjaga, Tuhan memproteksi. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Karena itu mereka betul-betul berjalan bersama dengan Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Apalagi saudara-saudara yang terkasih, buktinya bahwa mereka dijaga oleh Tuhan. Dalam pasal yang ke-15 ayat 22 judulnya di Mara dan Elim. Waktu mereka mau minum air, airnya gak bisa minum, kenapa? Pahit. Tuhan suruh Musa melemparkan sepotong kayu. Air yang pahit itu berubah menjadi apa? Menjadi manis. Luar biasa. Kalau ada ibu-ibu di sini yang suka jualan, maka dia akan beli es batu, jual es teh manis, saudara yang terkasih. Karena tinggal diambil. Luar biasa. Allah mau kasih tahu bangsa Israel, saya yang suruh kamu, maka saya akan jaga kamu. Apalagi saudara-saudara yang terkasih. Mereka berputar-putar saudara-saudara yang terkasih di padang gurun. Tidak ada pasar tradisional, tidak ada supermarket, tidak ada warung. Tapi pagi makan roti, sore makan daging burung. Luar biasa. Wah, Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan mau bilang, saya pencipta segala sesuatu. Apalagi ibu-ibu, bapak-bapak, mereka punya sepatu, gak rusak-rusak. 1 tahun bukan, 2 tahun tidak, 5 tahun enggak, lebih berapa tahun? 40 tahun. Kalau saya punya uang banyak, saya akan bikin pabrik sepatu.
Mereknya Israel, saudara-saudara yang terkasih. Saya mau kasih tahu, Tuhan yang memimpin orang Israel. Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Tuhan yang bukan saja menyuruh, memerintah, tapi Tuhan yang menjaga, memproteksi. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita meyakini ada Tuhan dalam hidup kita, jangan lupa dia jaga. Secara bangsa memang cuma yang punya perjanjian memang cuma bangsa Israel. Tidak ada bangsa yang lain punya perjanjian secara bangsa. Tetapi secara individu, pribadi Anda dan saya punya perjanjian dengan Tuhan. Tuhan berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan alam. Matius 28 ayat 20. Itulah sebabnya karena kita meyakini ini, gak perlu takut berlebihan. Kalau ada masalah, ada pergumulan, ada air mata, saudara-saudara yang terkasih, ada persoalan, pandanglah matamu dan ingatlah akan firman Tuhan. Mata jasmani dan mata rohanimu berkata bahwa kalau Tuhan yang suruh, maka dia pasti akan menjaga itu. Tetapi yang kedua, berjalan bersama dengan Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Di sini biasanya orang gak terlalu suka ini, Pak, udah bicara mujizat aja Pak, bicara yang enak-enak aja Pak, gak usah bicara persoalan, udah terlalu banyak masalah. Tapi itu kenyataannya. Kenapa demikian? Karena iblis belum diikat selama-lamanya. Dia masih bebas, saudara yang terkasih, dengan segala kekuasaannya. Nanti satu ketika dia akan diikat selama-lamanya. Tapi sekarang belum. Makanya Anda suka lihat ada orang bohong gitu kan, ya. Pejabat bohong juga. Kenapa? Kalau enggak ditangkap gitu kan. Saudara KPK, saudara berarti bohong itu. Nyuri juga saudara yang terkasih. Sudah nyolong, kadang-kadang saya suka pikir, wah berani banget sudah nyolong, di foto masih senyum lagi. Nyolong loh saudara yang terkasih. Masih senyum, bingung saya. Tapi itu yang terjadi, kenapa? Iblis belum diikat selama-lamanya. Jadi kalau kita enggak waspada, kalau saudara membaca Lukas pasal 4 tentang Yesus digoda oleh Tuhan, maka iblis kemudian mundur daripada Yesus. Karena dia merasa diri kalah, tapi Alkitab mencatat, Lukas mencatat, dia menunggu waktu yang baik. Itu berarti iblis tidak pernah pensiun. Karena itu jangan pernah malas untuk berdoa. Jangan pernah malas untuk baca Alkitab. Jangan pernah malas untuk beribadah. Kalau iblis saja tidak santai, iblis saja tidak pensiun, iblis saja menunggu waktu yang baik, maka kita harus isi waktu-waktu kita dengan hidup takut akan Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, ya cuma dekat Tuhan kita tenang. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya pernah nginap di satu hotel yang mahal sekali. Saya nggak usah sebutin harganya juga ngeri sekali rasa. Waktu istri tahu harganya satu malam begitu, kami ulang tahun perkawinan di tanggal 14 Desember, ada seorang pengusaha yang memberikan kami kamar di sebuah hotel yang bagus sekali. Istri saya bilang begini, Pak, tahu begitu nggak usah nginap Pak, duitnya aja kita ambil Pak. Saudara yang terkasih, wah memang wanita-wanita di mana-mana begitu ya saudara, kecuali di sini nggak begitu saudara. Saudara yang terkasih, kalau lagi pusing-pusing sakit kepala dengar, Ma ini ada uang ini kita dikasih, wih puji Tuhan, itu sembuh langsung sakit kepalanya. Saudara-saudara, tetapi saya juga pernah nginap di Kalimantan, yang tidurnya di papan, pakai bantal, nggak ada kasur. Lalu papannya itu ada rongga-rongga, maksudnya tidak rapat sehingga nyamuk bisa masuk dari situ. Kalau saudara tanya lebih nyaman di mana, damai di mana, di hotel yang mahal itu atau sama, saya bilang. Kenapa? Damai itu bukan dari luar tapi dari dalam. Kita memilih untuk damai dimanapun kita berada, saudara yang terkasih. Saya kalau naik pesawat, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, biasanya orang ngobrol itu rame, itu kalau teduh, begitu goncang, itu semua diam, memikirkan dirinya dengan Tuhan aja. Saudara-saudara, kira-kira begitu saudara, takut sekali. Saya itu kalau ada badai dan goncang, saya cuma doa begini, Tuhan, terima kasih kalau Tuhan mau daratkan di bandara yang lain. Tapi kalau Tuhan mau daratkan langsung di surga, terima kasih juga. Terus saya tidur aja. Emang mau bikin apa? Mau nolong pilot? Anda mau loncat, saudara yang terkasih, nggak bisa saudara. Itu hari-hari di mana kita rasa kita begitu kecil. Makanya jangan sombong ya kita ya. Kita ini semua karena kalau bukan anugerah Tuhan. Saya itu juga mau sombong, nggak punya modal, iya kan? Kaya enggak, ganteng enggak, tinggi enggak, saudara yang terkasih. Yang ada bulian waktu saya SMA dibully saudara. Tapi begitu saya tahu saya pelayan Tuhan. Dalam bahasa kerennya we are the ambassador, kita adalah dutanya Kristus, saudara yang terkasih. Wah bangga banget, bangga. Udahlah, habis itu saya tidur aja, habis doa tidur. Mau ngapain? Tidur. Tiba-tiba udah mendarat, saudara yang terkasih.
Ada teman saya, pendeta, takut banget dia kalau naik pesawat. Saudara jangan Anda kira pendeta itu semuanya berani. Ada yang takut juga saudara-saudara yang terkasih. Waktu di bandara ini dia udah berdoa, Tuhan udah mau mendarat di Cengkareng nih. Tuhan terima kasih sebentar lagi mendarat. Tiba-tiba dia rasa pesawatnya naik lagi. Dia buka mata, oh Tuhan kenapa naik lagi katanya. Dia bilang sama Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ada banyak cerita teman-teman saya kalau takut begitu tuh. Mereka pegangan saudara. Kita ngomong, jangan ngomong saudara. Padahal kita mau tanya aja saudara yang terkasih. Ya Bapak saudara, emang saya begini. Tidak ada orang yang tidak punya persoalan. Dalam dunia ini pergumulan kita macam-macam. Supaya apa? Supaya kita melibatkan Tuhan terus dalam hidup kita. Ada masalah ya, ada persoalan ya, ada air mata ya, tapi ada kekuatan yang Tuhan kasih kepada kita. Pertahanan kita adalah berasal dari Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam Mazmur, Keluaran yang kita baca tadi. Kita melihat orang Israel itu sekarang mereka waktu di masa dan meriba, ini gak ada air lagi. Kalau kita baca tadi saudara-saudara yang terkasih di Mara dan Elim, itu ada air, hanya pahit saja. Ini gak ada air sama sekali saudara-saudara yang terkasih. Karena itu mereka bilang sama Musa, mereka bertengkar dengan Musa. Wah kalau saya Musa, orang Indonesia Timur, darah naik juga saudara yang terkasih. Udah capek-capek mimpin mereka gak ada terima kasihnya, mau nyalain gue. Kalau saya bilang, emang kenapa lo mau pulang ke Mesir? Pulang aja lo kalian itu cuma budak. Saya ini sudah pernah jadi anak angkat putri Firaun. Saya dapat kenyamanan, keamanan, ketentraman, kedamaian. Saya dapat semua fasilitas. Kalian cuma budak kalian itu. Pulang-pulang aja. Tapi Musa tidak demikian. Ayat 4 berkata Musa berseru-seru kepada Tuhan. Cry out, dia berteriak sama Tuhan. Kenapa? Kalau orang dewasa iman dalam persoalan, dia menghadapi persoalan. Bukan menyalahkan orang saudara. Tapi datang sama Tuhan. Kadang-kadang kita suka salahkan, ini gara-gara lingkungan, ini kadang-kadang orang tua sudah, ini kadang-kadang dan seterusnya. Enggak. Tuhan menempatkan kita dalam proses kita masing-masing dan pengalaman kita masing-masing. Untuk kita makin dalam secara pribadi kita mengalami pengalaman-pengalaman itu. Dan kita makin kagum sama Tuhan secara pribadi. Saya dulu di Jogja punya seorang dosen, waktu itu dia umurnya sudah hampir 70 tahun. Nah, dia dipercayakan untuk jadi pembantu rektor waktu itu, sekarang wakil rektor kali, bagian keuangan. Ya, orang yang sangat teliti sekali. Ya, dia teliti sekali. Kalau uang itu 5 rupiah pun dia hitung. Ya, itu mungkin yang benar katanya begitu ya. 5 rupiah kalau kali 5 juta kan jam banyak gitu. Jadi dia betul-betul teliti sekali. Waktu saya pernah diundang ke rumahnya makan. Dia, istrinya, sama anak perempuan dan menantunya. Dia anaknya cuma 1. Di meja makan itu ada kertas kayak kartu kecil gitu yang ada ayat-ayatnya. Ya, kita bisa beli di toko buku Kristen biasanya. Mereka taruh di atas meja. Dan sebelum makan ayat Alkitab itu dibaca dulu. Lalu kemudian kita nyanyi satu lagu, baru kita makan. Lumayan lama itu sudah. Bagi orang yang udah lapar sudah. Ada kan jenis-jenis orang macam-macam ya. Kakak saya itu kalau jam makan, pokoknya dia harus makan. Jadi dia tinggal di kampung. Beberapa waktu lalu dia datang, saya ajak dia pelayanan. Itu 11:30 sudah selesai, tapi saya doain orang di gereja. Dia udah WA saya itu. Dia bilang, cepat pulang dong, saya udah lapar katanya. Waduh, saya bilang bahaya ini. Dia gak bisa tahan lapar. Itu kakak saya gak usah cerita, Anda gak usah kesaksian. Ini saya udah kesaksian aja, kakak saya aja. Anda gak usah cerita Anda seperti apa, gak usah. Saudara-saudara yang cepat banget lapar, gak bisa tahan lapar. Padahal kita ini kalau mau pelayanan, setelah pelayanan kalau orang doain kita itu bisa lama itu. Saya pelayanan di Lampung itu, satu pelayanan itu bisa 2 jam lebih. Karena habis pelayanan semua orang datang minta didoain. Lumayan itu. Bukan saja tangan pegal, tumpangin mulut juga pegal, saudara-saudara yang terkasih. Tapi ada orang macam-macam seperti gitu ya, nggak bisa tunggu, nggak bisa lama-lama. Saudara-saudara yang terkasih maunya cepat-cepat aja saudara-saudara yang terkasih. Tapi saya bersyukur karena saya lihat Musa, sabar banget loh dia, sabar loh. Dia pemimpin yang luar biasa. Ini mantan preman loh, bunuh orang kan saudara. Tapi hatinya dalam proses Tuhan kepada dia, makin lekat dengan Tuhan, makin kenal Tuhan, makin dekat dengan Tuhan, makin sifat-sifat Tuhan itu, saudara menolong dia. Menjaga dia. Dia berteriak sama Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Ayat 4. Lalu ayat 5 berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau
beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Saudara, Tuhan mau berkata begini dalam pelayanan, kita nggak bisa sendirian. Tuhan mau bilang Musa, walaupun kamu hebat dalam bidang manajemen, bidang kepemimpinan, kamu di atas rata-rata yang lain, tetapi dengar baik-baik, kamu nggak bisa sendiri tanpa orang-orang lain. Pelayanan itu seperti begitu, saudara. Pelayanan itu nggak bisa solo karir. Pelayanan itu tim, saudara yang terkasih. Waktu yang lalu ada teman saya dari Papua yang khotbah di sini kan. Itu grup nyanyi saya. Kami ada 7 orang. Nanti bulan Juli kami mau keliling Jawa Tengah dan Jakarta. Ada yang tinggal di Australia, dan tinggal di Papua, dan tinggal di Surabaya, dan tinggal di Bandung. Kita pendeta semua. Cuma satu saudara yang terkasih, dia pengusaha. Ya, dia pengusaha. Jadi mesin edisi itu yang dia pegang BCA punya itu di Bandung, saudara-saudara yang terkasih. Jadi kita kasih dia jadi bendahara. Jadi kalau kita mau kemana-mana, tabung uangnya di dia. Kenapa? Sebab kalau tabung di pendeta, nggak ada uang, pendeta cuma bilang, mari kita doa lagi. Kalau dia beda, tabung kurang, dia yang tambahin. Kira-kira begitu. Itu pikiran saya, saudara-saudara yang terkasih. Agak kotor juga pikirannya, saudara-saudara. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah 40 tahun. Kita jaga sekali namanya persekutuan. Kalau kita pelayanan di mana-mana tempat, dikasih amplop, kita buka sama-sama. Karena bisa saling curiga itu. Saudara, nama juga uang, saudara. Itu bisa saling curiga. Kadang-kadang, tebal sekali tadi kamu terima. Iya, cuma ucapan terima kasihnya ada 2 lembar. Jadi tebal banget. Uangnya sedikit, saudara yang terkasih. Kadang-kadang bisa salah pengertian kan. Jangan pegang dari luar. Saudara yang terkasih, satu kali kita pernah janji di Jogja. Di UGM. Karena kami juara Sekarisidenan Surakarta, vokal grup tahun-tahun itu, saudara yang terkasih. Udah lama sekali nih. Saya kuliah 83, vokal grup ini sudah 40 tahun dari 83. Kami nyanyi di UGM jadi bintang tamu, saudara. Jadi kita nyanyi, habis nyanyi dikasih amplop. Ada teman yang sekarang pelayanan di GKI Gereja Kristus Yesus yang di Mangga Besar. Dia orang Kalimantan. Kita masuk di satu warung, warung pinggir jalan, tapi itu warung enak sekali. Lalu kita panggil, daging. Karena dia bilang, dia panggil saya Bung. Bung, ini ada Bung itu kalau kurus, kalau gemuk bungkusan. Saudara-saudara yang terkasih. Ini orang Ambon kalau panggil kakak itu, Bung, ini ada amplop. Yuk kita makan dulu. Lalu ada pakai daging, telur, ayam, gitu rame. Lalu kita lagi makan, baru mau makanan belum keluar, ada teman bilang, coba buka dulu. Ada uangnya enggak? Ternyata begitu buka betul cuma ucapan terima kasih, uangnya enggak ada. Saudara, lalu kita bilang, Bu, jangan pakai daging, Bu, pakai tahu, semua tahu. Lalu ibunya tanya kenapa? Kita bilang kalau daging itu kedagingan nanti. Tapi kalau tahu banyak pengetahuan, saudara yang terkasih. Bapak Ibu yang terkasih, ada banyak proses yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Ada banyak persoalan. Tapi saudara sudah 40 tahun. Bulan Juli lalu, Juni sampai Juli 1 bulan kami ada di kota Sydney di Australia. Jadi berkat bagi banyak gereja di sana. Saudara-saudara, kami bisa khotbah, ada doktor, teologi dan sebagainya. Tapi waktu kita kumpul, itu kayak teman-teman masih kuliah. Saudara-saudara yang terkasih, kita saling jaga. Sama keluarga kami itu kalau lihat kami nyanyi nangis. Bukan karena suaranya bagus, suaranya udah makin gak bagus. Saudara, karena udah tua hampir 60 tahun rata-rata. Cuma mereka lihat persekutuan kita kok bisa. Ada grup nyanyi 40 tahun. Biasanya grup nyanyi itu gak lama-lama, sebab apa? Orang seniman itu egonya tinggi sekali. Ya, yang namanya seniman itu ego tinggi sekali. Makanya saya singkatin sendiri, seniman itu sering nipu teman. Seniman saya suka bilangin, seniman itu ego. Kalau dia gak main pakai rasa itu gak enak main. Karena kalau rasanya terlalu ditaruh banyak, itu suka tersinggung. Main salah sedikit dikasih tahu, wah udah nggak main lagi, aku pindah gereja yang lain. Waduh, luar biasa saudara yang terkasih. Saya percaya kalau orang seperti itu nggak maju dalam hidup. Ya, jadi saudara-saudara yang terkasih, berjalan bersama dengan Tuhan bukan berarti tidak ada masalah, tetapi begitu berteriak sama Tuhan, Tuhan jawab. Bawa beberapa orang tua, orang-orang penting. Mungkin mereka nggak bisa nyanyi merdu, tapi mereka bisa doa. Dan doa orang benar itu dilakukan dengan benar-benar. Tuhan akan dengar. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mungkin gak bisa lagi melakukan hal-hal yang aktivitasnya agak banyak, tapi bisa nyanyi, saudara yang terkasih, nyembah Tuhan di rumah, di gereja, untuk menguatkan anak-anak muda, saudara. Lalu Tuhan berkata juga begini, bawalah juga, ayat yang kelima, bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul singa nila dan pergi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan ingin berkata kepada kita atau kepada Musa, Musa, saya minta sesuatu yang kamu punya. Saya nggak minta sesuatu yang kamu nggak punya. Sesuatu yang kamu punya itu apa? Tongkat. Nah dengan tongkat itu jadi alat. Dalam tongkat itu kalau saya berkati tongkat itu jadi alat, maka akan memberkati banyak orang. Gereja ini saudara yang terkasih Tuhan yang kasih.
Dan kursi-kursi yang ada ini saudara-saudara yang terkasih menampung orang-orang untuk datang di tempat ini. Ini yang kita punya. Tapi yang ini yang kita punya kita persembahkan kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati. Gak usah ikut-ikut orang, saudara-saudara. Gaya-gaya ibadah. Saya keliling gereja, GBI itu macam-macam saudara-saudara yang terkasih. Ada yang lampunya, waduh, ada pendeta khotbah ini kayak di diskotik ini saudara-saudara yang terkasih. Jadi ngeri, nggak Pak. Saya kan hampir tiap minggu gereja GB ini. Minggu depan saya di Pak Samuel C, saudara yang terkasih. Tanggal 4 saya di Kemayoran, Dr. Yanto, lalu kemudian ke Kebun Jeruk. Jadi 5 kali khotbah, 3 kali di Kemayoran, lalu ke sana. Hampir tiap minggu saya di gereja GBI. Jadi saya tahu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kira-kira bagaimanalah organisasi GBI, bagus banget kan saudara-saudara yang terkasih. GBI itu semangat. Jadi nggak perlu ikut-ikut orang, nggak perlu taruh di sini Bu Yusti nanti bilang sama suami, bilang Pak Gembala atur supaya ada lampu di sini, pendeta masuk dia, selamat datang, nggak usah saudara, nggak usah, biasa aja saudara, biasa aja, karena ibarat itu yang penting hati kita, kesatuan hati saudara. Apa yang kita punya persembahkan. Kalau persembahkan kepada Tuhan itu saudara nggak usah karena emosi mempersembahkan. Kayak teman saya dia baru terima gaji, dia persembahkan semuanya. Hari Senin dia bingung, gue nggak ada duit. Lu kita kan baru terima gaji. Kemarin gue dengar khotbah, persembahkan semua. Jadi gue persembahkan. Itu namanya nggak pakai ini saudara yang terkasih. Habis persembahkan baru minta uang ke orang lain saudara yang terkasih. Jadi apa yang kita punya kita kasih. Hidup kita Pak, Bu, dalam keadaan sakit, kita juga bisa menyembah Tuhan. Bapak Ibu tahu saya udah bersaksi kan, saya stroke waktu tahun 2020, saudara yang terkasih. Dulu waktu tengah malam saya bangun kan, orang stroke itu nggak bisa tidur saudara, peredaran darahnya tidak lancar. Jadi tengah malam saya bangun, ngapain? Ngeluh? Enggak. Saya nyembah Tuhan. Jam 2 malam saya nyembah Tuhan. Habis itu saya tidur, saudara yang terkasih. Nggak terlalu pulas, nggak apa-apa. Besok saya lakukan itu lagi. Saya nggak mau kalah sama sakit penyakit saudara. Saya tahu Tuhan sedang memproses hidup saya. Hari-hari ini saya sudah mulai pergi kemana-mana lagi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena kalau Tuhan yang suruh, walaupun ada persoalan, pasti ada jalan keluarnya. Dan terakhir, puji Tuhan, pendeta ini selesai juga khotbah. Kita lagi pikir kapan dia mau selesai khotbahnya. Saudara-saudara yang terkasih, ayat yang ke-6. Buka ayat yang ke-6. Saudara-saudara yang terkasih, maka di sana dikatakan begini, 17. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu. Siapa yang ngomong ini? Tuhan yang ngomong kepada bangsa Israel. Saya berdiri di depan. Pak, Bu dengar baik-baik ya. Tuhan bukan saja berjalan bersama kita, tapi dia juga berjalan di depan kita. Apa yang kita lalui Tuhan sudah tahu. Bukan karena dia berjalan, ini hanya semacam sebuah kiasan untuk kita kuat, tetapi karena Tuhan memang dia maha tahu. Dia maha tahu. Karena itu saudara, saya tidak tahu Anda pilih presiden nomor berapa, silakan. Saya bukan berpolitik praktis. Ada teman-teman saya pendeta juga ikut partai ini, partai ini. Kalau saya nggak mau. Kenapa? Saya hamba Tuhan. Yang saya kampanyekan cuma nama Tuhan dan bukan orang. Kalau Anda lihat sejarahnya presiden-presiden, calon presiden, mereka pernah saling kerjasama semuanya, pernah. Saudara-saudara, pernah semua ada di sini, pernah, saudara. Jadi jangan terlalu bilang, oh ini paling bagus, ya sudah, kita lihat aja. Tugas saya sebagai hamba Tuhan adalah berdoa supaya Tuhan memberi presiden yang takut akan Tuhan. Kalau dia nggak takut sama Tuhan, biar Tuhan jadi lawannya, supaya dia tahu di atas dia ada Tuhan. Saya khotbah kemarin hari Sabtu, hari Jumat di Kementerian Pertanian. Saya bilang ada mantan menteri Saragi, Bungaran Saragi, mantan menteri pertanian. Saya bilang, Pak, Bu, dengar baik-baik ya, kalau jari saya tunjuk 1 atau 2 atau 3, itu tidak menunjukkan saya kampanye. Dari dulu jari saya angka 1, 2, 3 itu dari dulu sudah ada, sebelum ada partai. Kalau saya pakai baju warnanya sama dengan partai, itu kebetulan partai yang ikut kita, karena dari dulu warnanya udah ada, Tuhan ciptakan. Jangan terlalu baper gitu, pakai biru, wah Bapak Demokrat, kagak, saudara yang terkasih. Saya sebagai hamba Tuhan, saya doakan semua partai. Saya doakan semua orang baik. Saya doakan pemimpin. Entah dia bukan Kristen. Iya, kalau dia sudah dipilih, kita tahu Tuhan yang berkehendak. Tuhan yang jaga. Saya percaya bangsa ini ada di dalam tangan Tuhan. Karena di negara ini ada banyak orang berteriak, Yesus Tuhan. Karena itu dia pasti jaga. Mari berjalan terus bersama dengan dia. Karena langkah-langkah kita ke depan
Ada Tuhan yang sudah berjalan mendahului kita. Tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini. Kami boleh dengar kebenaran firman-Mu berjalan bersama Tuhan. Dan kami berdoa supaya Tuhan Yesus, kami semua melibatkan Tuhan dalam segala hal. Dalam pekerjaan kami, pergaulan kami, studi kami, keluarga kami, bisnis kami. Apa saja aktivitas kami lakukan, biarlah Tuhan kami pegang tangan-Mu. Karena kami tahu pegang tangan orang lain, pegang dan berharap kepada hal-hal di dunia ini tidak kekal. Kami berharap kepada Tuhan bukan saja kekal, tapi di sana ada pertolongan, ada kuasa, ada perlindungan, ada berkat, ada jalan keluar, ada sukacita. Terima kasih, hamba menyerahkan Bapak Ibu di tempat ini. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gereja ini, berkati Pak Gembala, semua para pengerja, semua jemaat. Supaya kami hari-hari kami ke depan, apapun yang terjadi, kami tahu Tuhan pasti melindungi dan memberikan jalan keluar. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, katakan sama-sama. Amin.